Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bunda Arfan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bagi yang barusan aja gabung di channel aku ucapkan selamat datang. Terima kasih karena kalian sudah ngeklik video ini. Semoga kalian bisa enjoy berada di channel aku. Yang baik diambil, yang buruk dibuang ya. Dan jangan lupa untuk dukung aku dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya, serta like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya, biar aku makin semangat untuk upload video selanjutnya. Nah, untuk kegiatan kali ini aku lagi ngangkatin jemuran baju aku yang sudah kering ya. Jadi jemuran aku ini aku taruh di teras dan aku buatin gantungan seperti ini ya ampun. Jadi tidak takut kehujanan, kalau misalnya hujan tidak perlu lari-lari lagi gitu ya. Dan lanjut lagi ya, setelah aku ngangkatin jemuran baju aku, lanjut untuk ngelipetin baju aku. Nah ini dia ya, aku lagi ngelipetin celananya Pak Su terlebih dahulu. Yang salfok sama alasan yang buat aku duduk ini tuh adalah perlak Rek. Jadi perlak ini gunanya itu tuh untuk membantu aku taruh di kasur gitu biar Arfan itu nggak ngompol ya. Soalnya Arfan lagi toilet training buat lepas popo, tapi alhamdulillah dari awal training sampai detik ini dia belum pernah ngompol gitu ya. Jadi ya udah aku jadikan perlak ini sebagai alasan untuk nonton-nonton gini gitu ya, lipat-lipat biar nggak takut tumpah. Misalnya ada yang tumpah gitu ya, tinggal dilap aja kayak gitu. Harganya murah aja, cuma 70.000 dengan ukuran 140 kali 200 cm. Aku pesannya tuh dari Facebook Marketplace gitu loh, dari Surabaya. Pengirimannya bisa COD juga. Kalau mau samaan nanti aku taruh linknya di description box ya. Nah ini aku masih ngelipetin baju-baju aku. Di sini aku tidak pakai setrikaan, tidak nyetrika, alias aku tim lipat-lipat aja tanpa setrika karena setrikaan aku tuh juga sudah rusak. Dan setelah ngelipat-lipat tadi, ini sorenya ya, aku mau belanja sama Arfan ke toko sembako dekat rumah aja, mau beli telur sama bumbu racik gitu. Dan aku nih sama Arfan tidak berdua aja, tapi juga ditemani sama anabul aku. Jadi ya seperti ini juga lah pemandangan yang ada di kontrakan aku ya. Sayang banget kalau misalnya dilewatkan ada gunung kayak gitu-gitu ya. Tapi sebentar lagi juga bakalan pindah dari sini karena masa kontraknya juga sudah habis. Maklumnya saya manusia nomaden, jadi berpindah tempat dari satu ke tempat yang lainnya karena juga mau ngedekatin kantornya Pak Asu gitu ya. Tapi sebenarnya di sini sudah nyaman banget sih, lingkungannya, suasananya, warganya, pokoknya enak banget sih di sini. Tapi ya udahlah ya, namanya ada pertemuan pasti ada perpisahan juga ya. Dan lanjut lagi, ini sudah aku masuk ke toko sembakonya tapi aku ndak nge-record gitu karena rame. Udah sampai di rumah. Lanjut lagi, di sini aku mau nyuci ayam yang sudah aku keluarin dari freezer ya, karena aku di sini mau ngungkep ayam biar lebih praktis kalau misalnya masak dadakan ya. Bukan tahu bulat aja yang bisa dadakan, masak juga bisa dadakan Bu ya. Nah ini aku lagi ngelihat takaran air untuk bumbu racik. Sedangkan untuk satu bungkus bumbu racik itu adalah takaran 1 kg ayam. Sedangkan di sini aku pakai 1/4 kg ayam, tapi tak tumplek semuanya ya bumbu raciknya gitu ke dalam wadahnya ini. Dan langsung aja aku aduk-aduk itu ayamnya biar bumbunya juga tercampur merata dengan air dan tercampur merata pada ayamnya kayak gitu. Nah kebetulan juga tadi LPG ku habis, ya udah aku beli ya. Jadi di sini aku tim masang LPG sendiri. Ada nggak sih yang samaan kayak aku? Aku sebagian besar, sebagian banyaknya tuh aku lebih sering masang LPG sendiri tanpa dibantu sama Pak Asu. Karena kenapa? Kalau misalnya LPG-nya habis itu kok tepat banget kalau misalnya Pak Asu nggak ada di rumah kayak gitu. Meskipun ada Pak Asu sih aku biasanya masang sendiri. Kecuali kalau misalnya lagi rewel-rewel aja tuh selang regulatornya atau enggak karetannya gasnya gitu ya. Lanjut lagi, di sini aku mau ngangkatin ayam yang sudah aku ungkep tadi. Untung aja ini sudah mateng ya ketika LPG-nya habis. Pantesan waktu aku masak-masak kok bawa LPG, tiba LPG ku wis entek ya. Lanjut lagi, di sini aku ditemani sama Arfan lagi main air di atas wastafel gitu ya. Ya udah biarin aja karena ini sudah malam hari gitu. Dan di rumah tuh cuman aku sama Arfan aja berdua karena ayahnya belum pulang ya, belum pulang kerja. Lanjut lagi, di sini aku nge-refill garam karena garamku tuh sudah mau habis gitu ya. Jadi di sini aku cuma pakai garam kapal yang ada gambar kapalnya gitu loh ya. Garam apa sih ini namanya, aku lupa, sering beli tapi nggak pernah merhatiin mereknya apa. Cuman kalau misalnya itu ada gambar kapalnya aja. Ini kayaknya sudah turun temurun dari ibu aku ya. Aku ngeliat ibu aku kalau misalnya beli garam pasti garamnya ini. Nenek aku
aku beli garamnya ini, jadi udah ikutin aja gitu ya. Sebenarnya lebih bagus kalau misalnya kita pakai garam Himalayan gitu ya, tapi karena belum beli ada sih garam Himalayan, cuman kayaknya sayang banget. Kayaknya sayang banget gitu ya, jadi udah pakai garam yang ada aja. 4.000 sudah dapat banyak kayak gini ya. Ya namanya juga ada harga ada kualitas ya, kalau Himalayan kan lumayan ya harganya ya Bu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini aku tuh mau kasih sikat gigi Arfan ya, karena Arfan minta sikat gigi, ya udah kita turutin aja biar dia nggak rewel juga ya. Jadi Arfan tuh kayak ngikutin di Cocomelon gitu loh. Ibu-ibu yang punya anak bocil pasti ngerti Cocomelon kan. Nah itu Arfan tuh niruin kayak gitu ya. Cuci sikat gigi tuh di dekat, bukan di dekat sih, di wastafel gitu ya. Berhubung wastafel di rumah cuma ada wastafel cuci piring, ya udah di situ aja. Oke, lanjut lagi. Di sini aku mau buat stok sambal tomat terasi aku gini ya. Jadi di sini aku cuma pakai cabai keriting, cabai rawit sama terasi dan tomat. Aku nggak pakai bawang merah atau nggak bawang putih gitu, karena stok bawang merah aku tuh sudah nggak ada, karena aku jadikan bumbu halus gitu ya, bumbu dasar. Jadi ya udah aku tanpa tomat, tanpa bawang merah, tapi endul Bu, rasanya tetap endul meskipun nggak pakai bawang. Sebenarnya sih ada bawang bombay, cuman aku nggak kepikiran kemarin itu waktu mau buat sambal pakai bawang bombay. Katanya sih lebih endul kalau misalnya pakai bawang bombay juga ya. Tapi ya udah seadanya bahan aja ya Bu ya. Nah ini dia, lanjut lagi aku buat nyuci piring. Terlebih dahulu aku singkirkan dulu ya piring-piringnya itu, tak jadikan satu gitu biar di sinknya itu lebih lega untuk nyucinya, naruh-naruhnya gitu. Nah jangan salfok sama pojokan wastafel aku yang sudah penuh dengan sampah ya, sampah plastik, mie, race, ya pokoknya kayak gitu-gitu, karena emang belum aku buang. Dan lanjut lagi nih, masih tentang nyuci piring gitu ya. Nah emang nih dapur kontrakan aku nih sempit banget kayak gini kelihatan ya. Jadi emang kayak cukup untuk satu orang aja gitu. Kalau misalnya ada 2 orang kayak nyumpak kayak dempet-dempetan gitu Bun ya. Nah ini aku lagi gorengin sambalnya ya. Jadi sambal tadi, bahan-bahan tadi, cabai-cabai tak goreng terlebih dahulu, terus udah tak tiriskan juga tadi itu sambal cabai-cabainya. Sekarang aku mau ngulekin para cecabean jarenya ya. Nah di sini aku nggak ngekuper, tapi tak ulek-ulek aja biar lebih endul rasanya ya. Kalau misalnya pakai ulekan kayak gini rasanya lebih keluar daripada kita chopper ya. Nah ini aku tambahin garam sedikit biar bisa halus dengan sempurna, meskipun udah halus-halus banget masih ada kayak kasar-kasarannya gitu ya. Nah ini gaya emak-emak buat nyambel ya, pasti tangannya dipegang satu di pinggang kayak gitu, terus sambil ngulek-ngulek ya. Emang aku sudah emak-emak nih. Sudah emak-emak pol ya. Jadi ini tripodnya aku taruh di kamar mandi, dan ini aku pindahin lagi ke belakang ya, biar banyak angelnya gitu ya, bervariasi, nggak monoton di satu tempat aja gitu ya. Semoga kalian suka ya dengan pengambilan gambar aku, meskipun ya seadanya aja, kadang kelihatan kepala aku dok gitu-gitu ya. Muka aku dok ya, abaikan wajahku yang jutek gitu ya. Nah lanjut lagi, setelah aku ngulek-ngulek aku mau numisin sambelnya biar lebih awet gitu ya. Di sini aku tambahin kaldu penyedap, kaldu garam, kemudian gula kayak gitu-gitu, sama micin tentunya biar ada berasa gitu ya. Ini dia udah mulai set airnya ya. Lanjut lagi, di sini aku buat nyuci piring lagi, tapi tadi tuh cucian piring aku terhambat ya. Ya seperti itulah ibu-ibu ya, kalau misalnya nyuci piring ada aja kerjaan yang lain bisa kehambat, tapi bisa diterusin juga gitu ya. Emak-emak tuh multitasking, tangannya sambil masak, sambil nyuci piring, sambil ngomong anak. Weh hebat banget gitu ya. Gitu orang-orang bilang kita tuh tidak bekerja Bu ya dari rumah. Talah. Ya udahlah ya, biarin yang nyinyirin kita kalau misalnya ibu rumah tangga kerja, biarinlah mereka bercuap-cuap ya. Emang tuh kita tuh kerjaannya tidak kasat mata gitu di dunia ya. Nanti insya Allah di akhirat kita akan menuai semuanya gitu ya. Jadi ya sudahlah ya, ibu rumah tangga itu selalu banyak ada pro dan kontra. Ibu wanita karir pun juga penuh dengan pro dan kontra. Semuanya kita tuh mengambil pilihan yang dimana kita tuh menerima konsekuensinya. Kalau misalnya ibu rumah tangga, kita tuh merelakan karir kita demi full time menjadi ibu rumah tangga, mengembang anak, mengurus rumah. Kalau misalnya kita jadi ibu wanita karir, itu tuh kita harus merelakan kedekatan dengan anak. Kemudian habis itu kita harus merelakan untuk ngurus rumah, tapi untuk keperluan hidup lebih lanjut gitu. Maksudnya gimana ya sih ya, semua itu ada titik terangnya gitu loh. Semua pilihan itu ada kayak
ya udah kita sudah mikirin matang-matang gitu loh. Jadi semua ibu meskipun apapun itu profesinya, dia tetap seorang ibu ya, dan istri juga gitu loh. Jadi semangat buat ibu-ibu di rumah, ibu-ibu yang di rumah aja, semangat buat ibu-ibu yang juga bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga tentunya. Kita semua tuh hebat dengan cara kita semua tuh hebat dengan pilihan kita. Biarkan orang berkata apa, abaikan dia tuh anjing menggonggong gitu ya. Ya udah, terima kasih ya karena sudah ngikutin. Ya udah Bun, terima kasih karena sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga bisa mengambil manfaat yang aku bagikan di video kali ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.